Info penting bagi orang tua atau wali murid yang memiliki anak sekolah SD, SMP, hingga SMA. Bahwasanya bantuan untuk anak sekolah di pertengahan bulan Maret tahun 2022 ini akan cair. Tepatnya di tanggal berapa dan bagaimana informasi selengkapnya. Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira. Nah, alhamdulillah salah satu bantuan dari pemerintah yang ada di pusat, ini juga untuk KPM PKH maupun KPM BPNT ya, yang memiliki kategori berikut ini. Nah, ini bantuannya untuk tahun 2022 ini dipercepat atau dimajukan di pertengahan bulan Maret tahun 2022 ini. Nah, ini bukan bantuan untuk yang tahun lalu, tapi ini untuk tahun 2022. Nah, ini bagi para orang tua atau wali murid yang memiliki anak sekolah SD, SMP, hingga SMA. Simak baik-baik video ini sampai akhir. Nah, kira-kira tanggal berapa di pertengahan bulan Maret ini dana bantuan untuk anak sekolahnya ini cair? Nah, ini cairnya bervariatif ya. Dan bagaimana informasi selengkapnya? Ini nanti akan saya jelaskan, akan saya bacakan terkait surat ya. Jadi ini benar-benar fix ya, ada suratnya dari pusat bahwasanya dicairkan di pertengahan bulan Maret ini. Kira-kira tanggal berapa? Daripada penasaran, simak terus videonya. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan bahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelum saya membahas terkait tema di video kita kali ini untuk bantuan anak sekolah yang dipercepat pencairannya di pertengahan bulan Maret tahun 2022 ini. Nah, sebelumnya saya akan memberikan info terlebih dahulu untuk info bantuan PKH. Nah, ini untuk bantuan PKH terakhir untuk tahap 1 tahun 2022. Itu terakhir itu ada di termin kelima kemarin ya. Nah, namun ada di beberapa daerah, wilayah teman-teman pendampingan lain itu menginformasikan bahwasannya untuk termin ke-6, 7, bahkan 8 ya, itu baru saja turun SP2D-nya. Nah, ini semoga menjadikan kabar baik untuk para KPM PKH yang lama yang belum cair bantuannya, asalkan datanya sudah valid DTKS dan nama anaknya ini atau data anaknya yang dalam satu kakaknya yang masih sekolah mungkin ini sudah masuk dalam DTKS ya. Kita doakan saja semoga cair untuk termin yang selanjutnya yang masih kita tunggu ini. Karena untuk bantuan PKH ini untuk pencairannya ini paling lambat ya sampai akhir bulan Maret ini, karena memang jadwalnya untuk Januari, Februari, dan Maret. Nah, oke Sobat YouTube, langsung saja ke tema video. Bahwasanya untuk para KPM PKH, KPM BPNT ini juga merupakan kabar gembira. Nah, selagi menunggu bantuan PKH tahap 2 cair nanti, kita doakan saja semoga sebelum Lebaran ya untuk bantuan PKH maupun BPNT itu nanti akan dicairkan. Kita doakan saja. Karena memang jadwal untuk pencairan, tapi kita nggak tahu apakah sebelum atau sesudah Lebaran. Kita doakan saja sebelum Lebaran. Nah, sambil menunggu ada satu bantuan ini yang dipercepat pencairannya. Ini untuk KPM PKH dan juga KPM BPNT juga berhak menerima bagi yang memiliki anak sekolah. Jadi KPM PKH dan KPM BPNT kan punya kartu KKS. Nah, pemilik kartu KKS itu adalah keluarga yang diprioritaskan untuk menerima bantuan PIP, Program Indonesia Pintar. Atau kartunya itu disebut KIP, Kartu Indonesia Pintar. Atau mungkin yang tidak punya kartu, biasanya punya namanya buku tabungan simpanan pelajar, baik untuk BRI maupun BNI. Nah, langsung saja ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari pusat. Ini baru saja suratnya ini turun tertanggal 3 Maret. Jadi sebenarnya sudah lama ini ya.
terkait mengenai pemberitahuan penyaluran dana PIP tahun 2022. Nah, ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten se-Indonesia bahwa Pusat Layanan Pembinaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2022 bagi peserta didik dengan jenjang, nah ini didengarkan, SD, SMP, SMA, kemudian SMK, kemudian pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan yang merupakan hasil pemadanan antara peserta didik di Dapodik dan DTKS. Nah, jadi dana PIP yang tahun 2022 ini yang cair itu hanya bagi siswa yang sudah masuk data DTKS. Nah, yang pasti KPM-PKH dan KPM-BPNT kan sudah masuk DTKS. Asalkan datanya itu di Dapodik dan DTKS ini sudah padu, sudah padan, nah ini pasti nanti akan cair di tahun 2022 ini. Dan ini bertahap ya. Nah, serta memiliki rekening simple aktif sebagai penerima PIP tahun anggaran 2022. Nah, jadi yang punya buku tabungan simpanan pelajar yang aktif tahun 2022 ini siap-siap ya. Bantuannya akan segera dicairkan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, nah ini disampaikan yang pertama, SK pemberian PIP tahun 2022 dan data peserta didik penerima PIP tersebut dapat diunduh melalui web aplikasi Si Pintar. Nah, ini yang bisa mengakses, bisa mendownload ini adalah masing-masing pihak sekolah atau operator sekolah. Jadi tahu SK siapa saja penerima siswa yang ada di sekolahnya ini yang akan segera cair bantuan PIP tahun 2022 ini. Jadi ini bukan tahun 2021 kemarin ya, ini tahun 2022. Kemudian besaran dana PIP diterima peserta didik sesuai dengan tertuang pada SK. Nah, jadi yang cair itu hanya yang sudah masuk SK yang bisa didownload masing-masing operator sekolah. Kemudian bank penyalur PIP untuk SMA, SMK, SMA LB paket C adalah BNI. Kemudian untuk jenjang SD, SMP, SMP LB paket A dan paket B adalah BRI. Namun untuk khusus Provinsi Aceh itu adalah Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, sama dengan PKH dan BBNT. Kemudian proses pemindah bukuan atau transfer dana PIP dari rekening penyalur dari bank atas nama Puslagdik ke rekening penerima atas nama peserta didik oleh bank penyalur akan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Maret tahun 2022. Wah, ini kabar baik ya. Ini PIP tahun 2022. Transferan dananya itu tanggal 12 Maret. Kemudian pencairan atau penarikan dana PIP dilakukan secara langsung oleh peserta didik. Jadi bisa ditarik langsung di bank ya. Kalau untuk SD, SMP, sederajat itu di BRI. Kalau untuk SMA, SMK, paket A, paket B itu di Bank BNI. Nah, ini bisa dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, atau orang tua, atau wali, atau juga dikuasakan kepada pihak sekolah. Nah, dengan petunjuk pelaksanaan PIP, proses penarikan dana bansos PIP dapat dilakukan mulai tanggal 14 Maret tahun 2022. Nah, jadi bantuan PIP tahun 2022 ini bisa ditarik, bisa dicairkan dengan datang langsung ke bank, membawa buku tabungan simpanan pelajar, baik bisa juga dengan siswa itu sendiri kalau sudah yang punya KTP, atau orang tua atau wali, atau juga dikuasakan kepada pihak sekolah. Nah, ini bisa dimulai tanggal 14 Maret bagi siswa yang sudah masuk SK penetapan penerima PIP tahun 2022. Nah, mereka itu adalah yang sudah masuk DTKS dan datanya itu sudah padan dengan Dapodik. Nah, KPM-PKH dan KPM-BPNT ini layak dapat yang punya anak sekolah SD hingga SMA atau SMK. Kalau madrasah ini nampaknya belum ya, ini khusus untuk yang di SD sampai SMA atau SMK. Nah, itu ya tadi, jadi sudah siap dicairkan untuk PIP tahun 2022 ini. Nah, selama masa pandemi, peserta didik, orang tua atau wali kemudian pihak sekolah diberi kuasa oleh peserta didik, orang tua atau wali yang melakukan penarikan dana PIP agar tetap mematuhi protokol kesehatan
dalam rangka penanggulangan pandemi yang diberlakukan di wilayahnya masing-masing. Ini bisa saja dikuasakan ke pihak sekolah karena mengingat masih pandemi. Oke, Sobat YouTube, jadi itu ya, jadi yang didapatkan untuk bantuan PIP tetap ya Rp450.000 untuk jenjang SD, kemudian Rp750.000 untuk jenjang SMP dan Rp1 juta untuk jenjang SMA. Dan bantuan ini hanya diperbolehkan untuk belanja kebutuhan sekolah, alat tulis, buku, tas bisa, kemudian untuk transportasi anak ke sekolah, nah itu bisa ya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.